Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga tetap dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Syukur Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh hari ini di mata kuliah menulis, khususnya dalam presentasi kelompok 9 yang membahas tentang teknik penulisan karya ilmiah. Pertama-tama yang saya hormati, Ibu dosen Yolanda SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis, dan yang saya hormati pula teman-teman dari kelas X3A yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada kalian semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan anggota dari kelompok 9 untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gustama Adrianto dengan NPM 202021500144. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda dengan NPM 202021500142. Perkenalkan, nama saya Fiona Desi Rahmawati, NPM 20202115000085. Perkenalkan, nama saya Widiawati dengan nomor NPM 2020 Baik, kita langsung saja masuk ke bagian inti dari presentasi kali ini, yaitu pembacaan materi yang akan disampaikan secara bergantian oleh teman-teman dari kelompok 9. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya, menurut Dwi Loka pada tahun 2005. Secara umum, suatu karya ilmiah dapat diartikan sebagai suatu hasil karya yang dipandang memiliki kadar ilmiah tertentu serta dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk karangan atau tulisan ilmiah. Dapat pula disampaikan secara lisan dalam bentuk pidato atau orasi ilmiah, dan dapat melalui suatu bentuk demonstrasi. Karya tulis ilmiah dikemukakan berdasarkan pemikiran, kesimpulan, serta pendapat atau pendirian penulis yang dirumuskan setelah mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, baik teoretik maupun empirik. Karya ilmiah senantiasa bertolak dari kebenaran ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan. Titik tolak ini merupakan sumber kerangka berpikir dalam mengumpulkan informasi-informasi secara empirik dan baik serta benar. Tujuan karya ilmiah ada 5. Yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah menyelesaikan studinya. Tujuan yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Dan yang terakhir, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat karya ilmiah. Manfaat penyusunan karya ilmiah bagi penulis adalah berikut. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir,
sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Fungsi karya ilmiah. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hakikat karya ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Dwi Loka dan Riana, jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pasti menjadi sebaliknya. Yang kedua, ramalan. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Yang ketiga, kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Teknik penulisan karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah. Karya ilmiah berbeda dengan karangan bebas. Ada beberapa karakteristik karya ilmiah, yaitu 1. Mengacu pada teori. Maksudnya adalah karya ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan dalam berpikir atau kerangka berpikir atau acuan dalam pembahasan masalah. 2. Berdasarkan fakta. Setiap informasi dan dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. 3. Logis. Setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya rasional dan dapat diterima akal. 4. Objektif. Dalam karya ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif. Maksudnya adalah senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan pribadi maupun golongan. 5. Sistematis. Baik penulisan penyajian maupun pembahasan dalam karya ilmiah disajikan secara runtun dan urut, teratur, kronologis, tertib, dan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. 6. Valid. Maksudnya adalah baik bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. 7. Jelas. Setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejelas-jelasnya dan gamblang sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan dalam benak pembaca. 8. Seksama. Baik penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kesalahan sekecil apapun. Terdapat 7 kriteria pokok setiap jenis karya tulis ilmiah. Kriteria yang pertama, ada masalah pokok yang dijadikan dasar penulisan dan masalah tersebut sesuai atau menyangkut kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang dilaksanakan guru sehari-hari. Kriteria kedua, ada teori atau kajian pustaka yang mendukung upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, ada metodologi atau strategi yang dilakukan secara runtut dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi. Kriteria keempat, ada data dan fakta yang mendukung pembahasan masalah yang dihadapi. Yang kelima, ada alternatif pemecahan solusi yang dikemukakan atau dibahas untuk solusi masalah yang dihadapi. Yang keenam, ada kesimpulan yang dikemukakan berdasarkan analisis data terhadap upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang terakhir, yang ketujuh, ada referensi dan sumber pustaka pendukung yang disusun secara runtut. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Artikel ilmiah. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Sistematika artikel yaitu 1. Judul, 2. Nama penulis tanpa gelar akademik, yang ketiga abstrak, ringkasan tulisan gambaran umum isi artikel, keempat kata kunci terdiri dari 3-5 keywords atau kata kunci. 5. Pendahuluan, yaitu latar belakang masalah dan rumusan singkat, 1-2 kalimat, pokok bahasan dan tujuannya. 6. Kerangka teori atau kajian teori, yaitu dasar teori yang menjadi acuan. 7. Pembahasan, kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap penulis. 8. Penutup, simpulan dan saran. Yang 9. Daftar pustaka. 2. Makalah.
Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan di lapangan yang bersifat empiris objektif. Menurut Yakub Rohmadi Agus tahun 2009. Makalah juga diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. Sistematika makalah ada 3 bagian, yaitu 1. Pendahuluan atau bagian awal, yang kedua, pembahasan atau bagian inti, dan yang ketiga, kesimpulan atau bagian penutup. 3. Kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam, dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. 4. Paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi, diploma atau S1, S2, S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. 5. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana untuk mencapai gelar sarjana. Menurut Yakub Rohmadi Agus tahun 2009. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan teori orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau percobaan di laboratorium. Juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil, atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisasinya. 6. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri dalam mencapai gelar magister. 7. Disertasi. Disertasi disebut juga PhD tesis, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor, yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terinci. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. 8. Artikel ilmiah populer. Selain ketujuh jenis karya ilmiah, ada juga yang disebut artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media atau bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah, atau tabloid. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi untuk dikomunikasikan kepada publik melalui media massa. Sistematika penulisan karya ilmiah. 1. Bagian pembuka. Pada bagian pembuka terdapat 1. Kulit luar atau cover. Halaman kulit luar memuat judul karangan ilmiah lengkap dengan anak judul, keperluan penyusunan, nama penyusun, nama dan logo lembaga pendidikan, nama lembaga pendidikannya, nama kota, tahun penyusunan. 2. Halaman persetujuan. Halaman persetujuan ini memuat judul karya ilmiah, nama siswa yang menyusun karya ilmiah beserta nomor induk siswa, tanda tangan dan nama terang pembimbing, dan kata persetujuan.
3. Halaman pengesahan. Halaman ini memuat bukti pengesahan administratif dan akademik oleh kepala sekolah seperti judul karya ilmiah, nama siswa yang menyiapkan karya ilmiah, kalimat pengesahan beserta tanggal, bulan, dan tahun, tanda tangan dan nama terang guru pembimbing dan kepala sekolah, serta cap stempel. 4. Abstrak. Abstrak berisikan komponen-komponen seperti nama siswa. Apabila terdiri dari 2 bagian nama atau lebih, maka dituliskan nama belakangnya terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan nama depannya. Tahun pembuatan, judul karya ilmiah dalam tanda petik, huruf kapital hanya pada awal setiap kalimat. Kata karya ilmiah ditulis miring, nama kota, nama sekolah. 5. Kata pengantar. Yang dicantumkan dalam kata pengantar adalah puji syukur kepada Tuhan, keterangan dalam rangka apa karya ilmiah ini dibuat, kesulitan dan hambatan yang dihadapi, ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu tersusunnya karangan ilmiah, harapan penulis, tempat, tanggal, tahun, dan nama penyusun karangan ilmiah. 6. Daftar isi. Daftar isi ini memuat secara rinci isi keseluruhan karya ilmiah beserta letak nomor halamannya, mulai dari halaman judul sampai dengan lampiran. Komponen isi karya ilmiah yang dicantumkan dalam daftar isi antara lain meliputi judul bab dan subbab. Dan yang terakhir, daftar tabel, gambar, grafik, bagan atau skema, singkatan atau lambang. Berisikan nomor urut halaman, tempat tabel, gambar, grafik, bagan atau skema, singkatan atau lambang tersebut disajikan. Tiap-tiap jenis dikelompokkan dan diberi nomor urut tersendiri. Tajuk daftar tabel, gambar, grafik, bagan atau skema, singkatan atau lambang tersebut dituliskan menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah-tengah penulisan. 2. Bagian inti karangan. Yang pertama, latar belakang masalah. Bagian ini memuat alasan penulis mengambil judul itu dan manfaat praktis yang dapat diambil dari karangan ilmiah tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Permasalahan yang timbul akan dibahas dalam bagian pembahasan, dan ini ada kaitannya dengan latar belakang masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Yang ketiga, ruang lingkup. Ruang lingkup ini menjelaskan pembatasan masalah yang dibahas. Pembatasan masalah hendaknya terinci dan istilah-istilah yang berhubungan dirumuskan secara tepat. Yang keempat, tujuan. Bagian ini mencantumkan garis besar tujuan pembahasan dengan jelas, dan tujuan ini ada kaitannya dengan rumusan masalah dan relevansinya dengan judul. Yang kelima, landasan teori. Landasan teori berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan. Teori ini juga berguna untuk membantu gambaran langkah kerja sehingga membantu penulis dalam membahas masalah yang sedang diteliti secara mendalam. Yang keenam adalah hipotesis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat seperti teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Yang ketujuh, sumber data atau kajian pustaka. Sumber data atau kajian pustaka yang digunakan penulis karangan ilmiah biasanya adalah kepustakaan, tempat kejadian peristiwa atau hasil observasi, interview, seminar, diskusi, dan sebagainya, termasuk juga mengutip dari berbagai sumber. Yang kedelapan atau yang terakhir, metode dan teknik. Metode pengumpulan data adalah mencari data bagi suatu penulisan. Ada yang secara deduktif dan atau induktif. Mencari data dapat dilakukan dengan cara studi pustaka, penelitian lapangan, wawancara, dan lain sebagainya. Teknik penelitian adalah penjabaran metode penelitian. Sistem atau metode penelitian dengan meneliti langsung objeknya. Teknik penelitian yang dapat digunakan ialah teknik wawancara, angket, daftar kuesioner, dan observasi. Semua ini disesuaikan dengan masalah yang dibahas. 3. Bagian penutup.
1. Daftar pustaka. Dalam daftar pustaka dicantumkan semua kepustakaan, baik yang dijadikan acuan penyusunan karangan maupun yang dijadikan bahan bacaan, termasuk artikel, makalah, skripsi, disertasi, buku, dan lain-lain. Contoh penulisan daftar pustaka: NST, Panusuk, tahun 1983. Mempertimbangkan tradisi, Jakarta, 2 Gramedia. Untuk majalah atau jurnal, mengikuti sistematika sebagai berikut: nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah atau jurnal dengan singkatan resminya, nomor penerbitan, dan halaman. Yang kedua yaitu penulisan lampiran jika diperlukan. Baik, berdasarkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh kelompok 9 tentang teknik penulisan karya ilmiah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Karya ilmiah ini memiliki banyak jenis seperti makalah, artikel ilmiah, artikel populer, skripsi, tesis, disertasi, paper, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan sebagai informasi kepada halayak umum dalam mengatasi suatu permasalahan. Usai sudah presentasi kelompok 9 pada hari ini yang membahas tentang teknik penulisan karya ilmiah, kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada materi yang kurang tepat atau ada penyebutan yang kurang jelas. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.